wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fikritur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh, yaitu 100% periode setelah. Di sini sudah tertera neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016, di mana terdiri dari akun kas dan setara kas sampai dengan akun dividen. Oke, langsung saja. Selanjutnya, selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Langsung saja untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta, yaitu 100%, di mana akan dicatat sebagai kas pada posisi debit sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta pada posisi kredit. Ini didapatkan dari dividen sebesar 100 juta. Yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 250 juta kali 100% atas kepemilikan penuh. Akun-akunnya sebagai berikut, yaitu pada posisi kas investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta dan pada posisi kredit yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Ini didapatkan dari laporan laba bersih sebesar 250 juta. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, di mana diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset, yaitu 12 tahun, itu 60 juta dibagi 12, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Untuk pencatatannya yaitu pada posisi kas investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas posisi kredit 5 juta. Untuk pencatatan selanjutnya ada info tambahan, yaitu selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai investasi pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta. Maka untuk pencatatannya yaitu mencatat penerima dividen 25 juta dikali 100%. Maka akunnya itu pada posisi kas investasi pada PT Andalas 25 juta dan pada posisi kredit yaitu bagian laba atas PT Andalas. Nah, untuk selanjutnya itu untuk perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Nah, yaitu pada saldo 1 Januari 2015 untuk rasionya itu 100:0, maka investasi sebesar 1.605 juta dan ini akun non pengendalinya kosong, sama dengan pada modal saham sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 550 juta dan diferensialnya ada tanah sebesar 210 juta, bangunan minus 60 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta dan nilai goodwill sebesar 1 juta. Jika ini dijumlah maka hasilnya akan mendapatkan 1.605 juta. Untuk akun laba bersih pada posisi investasi ada sebesar 250 juta, pada saldo laba sebesar 250 juta dan dividen sebesar minus 100 juta dan saldo laba sebesar minus 100 juta. Untuk akun penyesuaian yaitu investasi disesuaikan minus 20 juta dan pada akun penyusutan bangunan sebesar 5 juta dan goodwill sebesar 25 juta. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Nah, untuk akun bagian laba atas PT Andalas pada posisi debit sebesar 230 juta ini didapatkan dari neraca saldo pada PT Nusantara, yaitu penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta, yaitu pada posisi kredit dividen diumumkan sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Untuk selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi, di mana pada posisi debit ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta dan diferensial sebesar 255 juta. Ini didapatkan dari modal saham
yaitu 800 juta, saldo laba yaitu 550 juta, dan diferensial sebesar 250 juta yaitu penjumlahan dari tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan nilai goodwill. Nah, pada posisi kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta. Ini didapatkan dari sini, investasi 1 miliar 605 juta. Untuk selanjutnya itu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Nah, pada posisi debit ada akun tanah sebesar 210 juta, didapatkan dari sini, diferensial 210 juta. Akun goodwill sebesar 100 juta didapatkan dari nilai goodwill 100 juta, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta didapatkan dari sini, akumulasi penyusutan 5 juta. Nah, pada posisi kredit ada akun bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan akun diferensial sebesar 250 juta. Ini didapatkan dari akun diferensial juga 60 juta bangunan dan peralatan pada posisi kredit, dan diferensial sebesar 255 juta. Yaitu penjumlahan dari tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan nilai goodwill. Untuk pencatatan selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta didapatkan dari sini, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta. Dan selanjutnya yaitu pada posisi kredit ada beban penyusutan sebesar 5 juta. Ini juga didapatkan dari diferensial sebesar 5 juta. Untuk selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, di mana pada posisi debit ada kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta dan posisi kredit ada nilai goodwill sebesar 25 juta. Ini didapatkan dari sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Untuk kertas kerja konsolidasian kita memerlukan pencatatan tadi yang di awal, maka kita perlu adanya layar tambahan untuk mempermudah pengerjaannya. Nah, pada pencatatan mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Nah, ini kita catat pada kertas kerja konsolidasian di bagian penghasilan dari anak usaha pada jurnal eliminasi, yaitu sebesar 230 juta. Untuk selanjutnya yaitu pada posisi kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta. Maka kita catat di sini. Dividen pada akun dividen di jurnal eliminasi pada posisi kredit kita pindah di sini, yaitu sebesar 100 juta. Nah, untuk selanjutnya itu pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Nah, maka kita pindah pada kertas kerja konsolidasian pada jurnal eliminasi. Pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta di posisi kredit. Nah, untuk pencatatan selanjutnya itu mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, pada akun saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta pada posisi kredit, ini kita pindah pada kertas kerja konsolidasian, yaitu saham biasa pada jurnal eliminasi pada posisi kredit yaitu 800 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada akun saldo laba sebesar 550 juta. Ini juga kita pindah kepada kertas kerja konsolidasian pada akun saldo laba awal pada jurnal eliminasi pada posisi debit yaitu 550 juta. Begitu juga dengan akun diferensial sebesar 255 juta pada posisi debit kita juga pindah pada akun diferensial pada kertas kerja konsolidasian di jurnal eliminasi pada posisi debit yaitu 255 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas pada posisi kredit sebesar 1 miliar 605 juta. Nah, ini juga kita pindah pada kertas kerja konsolidasian. Ini kita taruh di sini.
yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta pada jurnal eliminasi pada posisi kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Nah, pada akun tanah sebesar 250 juta, ini juga kita pindah pada kertas kerja konsolidasian pada akun tanah di posisi jurnal eliminasi pada posisi debit 210 juta. Untuk selanjutnya itu nilai goodwill sebesar 100 juta pada posisi debit juga, kita juga pindah pada kertas kerja konsolidasian, yaitu pada akun goodwill pada jurnal eliminasi pada posisi debit sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk akun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, yaitu sebesar 5 juta pada posisi debit. Ini kita juga pindah pada kertas kerja konsolidasian. Yaitu pada jurnal eliminasinya sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu pada posisi kredit, yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Ini juga kita pindah, yaitu pada akun bangunan dan peralatan, yaitu pada jurnal eliminasi pada posisi kredit sebesar 60 juta. Yaitu selanjutnya yaitu akun diferensial pada posisi kredit sebesar 255 juta. Juga kita pindah pada kertas kerja konsolidasian sebesar 255 juta juga pada akun diferensial. Nah, untuk pencatatan selanjutnya itu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Nah, pada akun penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Nah, ini kita taruh pada akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Nah, ini tadi ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yang ini 5 juta. Nah, ditambah juga 5 juta ini, maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, pada beban penyusutan yaitu posisi kredit sebesar 5 juta, kita juga pindah beban penyusutan pada jurnal eliminasi sebesar 5 juta pada posisi kredit. Nah, untuk pencatatan yang terakhir yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu pada akun kerugian penurunan nilai pada posisi debit sebesar 25 juta. Nah, kita taruh di sini pada akun kerugian penurunan nilai goodwill pada jurnal eliminasi di posisi debit sebesar 25 juta. Begitu juga dengan nilai goodwill pada posisi kredit 25 juta, kita juga pindah nilai goodwill sebesar 25 juta pada jurnal eliminasi posisi kredit. Nah, selanjutnya kita jumlah semuanya dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas juga jurnal eliminasi, maka hasilnya adalah nilai konsolidasiannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, ini didapatkan dari kertas kerja konsolidasian. Ntar kita perbesar. Nah, pada akun kas dan setara kas sebesar 1.845 juta, ini didapatkan dari konsolidasian kas dan setara kas, yaitu 1.845 juta. Begitu juga dengan akun piutang usaha sampai dengan akun goodwill sebesar 75 juta, yaitu pada posisi kertas kerja konsolidasian dari sini sampai sini itu kita masukkan ke posisi aset. Pada posisi liabilitas yaitu utang usaha sebesar 1.450 juta, ini didapatkan dari sini. Dimana utang usaha itu 1.450 juta. Begitu juga dengan utang obligasi. Utang obligasi yaitu 2 miliar. Nah, begitu juga dengan ekuitas, yaitu saham biasa sebesar 3 miliar dan saldo laba sebesar 2.580 juta. Ini juga didapatkan dari kertas kerja konsolidasian. Nah, maka didapatkan total aset sebesar 9 miliar 30 juta dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9 miliar 30 juta.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.